Dikdaya. Iya. Luar biasa. Halo semua, apa kabar? Oke, selamat datang ya teman-teman ke acara pertama kali kita. Aku kedengeran nggak ya? Mungkin di chat bisa bantu di typing. Oke, kedengeran ya? Oke, mantap. Audible. Oke, good. Kita akan mulai ya teman-teman. Oke, salam kenal. Kita ke acara pertama kita, Info Session and Welcoming Party. Jadi untuk nyambut teman-teman semua masuk ke komunitas Google dan juga Google Developer Groups on Campus di IPB University. Di acara kali ini kita punya supporting partner dari Decoding dan juga dari Himpunan Mahasiswa Informatika Universitas Al-Azhar Indonesia. Oke teman-teman, mungkin kenalan dulu. Very welcome to you guys. Aku Kak Eki Mulyana Sardi atau biasa dipanggil Kiki. Kadang aku yang sering di WA. Nah, aku di sini perannya sebagai chapter lead di tahun 2024 sampai 2025. Setahun aja ya, nanti kita setahun depan bakalan ganti lead berikutnya. Oke, kalau kalian mau connect sama aku, belum connect nih misalnya, boleh connect via LinkedIn, dicari aja Eki Mulyana Sardi, atau di IG @kaya_, nanti di follow aja, ntar aku follow back. Oke guys, untuk hari ini schedule kita selama 2 jam. Jadi kita opening sekarang di 10 sampai 10.05, tapi kayaknya kita ada tambahan nih karena openingnya belum selesai. Dan nanti setelah ini kita ada introduction to Google Community dan Google Developer Groups on Campus IPB. Kemudian jam 10.15 kita ada interactive talk dengan Kak Mona Lisa dari Decoding Indonesia. Terus jam 10.35 kita ada interactive talk dengan core team. Dan dari jam 11.30 kita ada interactive talk dari perwakilan Himpunan Mahasiswa Informatika Universitas Al-Azhar Indonesia dengan Kak Pansaran. Nanti jam 11.45 kita ada games, giveaway, dan juga sesi ngobrol-ngobrol. Dan untuk interactive talk nanti, para speaker bakal memaparkan program mereka dulu. Terus nanti teman-teman kita kasih izin on cam atau on mic. Kalau misalnya ingin bertanya bisa langsung aja ya. Oke. Nah ini kita lagi ada Join Gemini Master Challenge. Mungkin teman-teman pernah dengar kalau buka YouTube kadang suka ada gunain AI Gemini untuk ide kreativitasmu gitu. Nah di sini Google juga nawarin merchandise, ada swags. Jadi kalau teman-teman mau join bisa coba aja ya. Oke, ini kita udah mulai ke introduction dari Google Community dan Google Developer Groups on Campus. Jadi Google Community ini merupakan jaringan global, itu banyak banget di seluruh dunia. Nggak cuma GDG, tapi GDG-OC-nya juga. Nah, GDG ini untuk profesional ya, atau nggak umum gitu. Tapi nanti habis ini jelasin kok. Nah, kita ada sekitar 2.284 Google Developer Groups around the world. 329-nya itu di North America, 118 itu di South America, 570 di Europe, Middle East, dan North Africa, 274 di Sub-Saharan Africa, 993 in Asia dan Oceania, 57 di Indonesia, dan 42-nya itu adalah GDG on campus di Indonesia, dan 12-nya adalah di Jabodetabek. Dulu, tahun lalu ya, GDG on campus itu jumlahnya 5 kali lipat dari ini.
Cuma, dulu kan namanya Google Developer Student Code ya. Terus ada perbaikan dari program, kemudian angkanya di-reduce jadi 42 doang. Jadi bayangin misalnya ada kampus lain yang dulu punya Google Developer Student Club, tiba-tiba di tahun ini dihapus gitu. Jadi padahal udah jadi UKM ya, itu terjadi teman-teman. Jadi IPB merupakan salah satu yang lucky. Oke. Nah, ini perbedaan dari Google Developer Groups dan Google Developer Groups on Campus. Kalau GDG on Campus itu sebenarnya untuk study club aja gitu ya. Jadi acara-acara yang kita selenggarain itu mostly tentang study jam, tentang study groups, workshops, hackathons, info session kayak gitu ya. Tapi kalau Google Developer Groups untuk yang profesional dan juga dia kalangannya umum gitu. Nah, dia ngadain workshops, kemudian ada conference, speaker session, dan lain sebagainya. Mungkin kalau teman-teman pernah ikut Devest di Bogor atau Devest Jakarta, itu yang nyelenggarain GDG gitu ya. Oke. Nah, ini pertama kali special event kita. Aku mau terima kasih banyak sama teman-teman sekalian yang udah bisa hadir dan walaupun nggak bisa hadir. Di tahun ini, di sekarang ya, kita total membernya ada 471 dan total active membernya ada 197 yang terdiri dari 7 universitas beda di kawasan Indonesia ya sebenarnya. Tapi memang universitas lainnya itu hanya kurang dari 1% atau mungkin 1% ya totalnya. Nah, 99% itu masih dari IPB. Tapi lumayan gede berarti ya, 197 active member. Ini mungkin salah satu organisasi yang besar juga ya di IPB. Nah, itu 85%-nya technical majoring students, berarti 15%-nya itu non-technical. Jadi lumayan juga. Nah, oke. Kita lanjut ke introduction dari Google Developer Group on Campus IPB University. Untuk visi kali ini kita progressing beyond capacity, karena aku ingin teman-teman bisa bisa melampaui kapasitas teman-teman gitu. Nah, kita program kerjanya mayoritas di knowledge sharing dari Linkpad sebagai berikut. Ada web development, mobile development, machine learning dan AI, Web3 and crypto, product development and user experience, dan community building. Nanti teman-teman dari core team bakalan perkenalan satu-satu dan memperkenalkan silabusnya. Teman-teman kalau punya saran atau masukan, nanti bisa langsung sampaikan aja ke core team-nya. Kemudian nanti tiap bulannya kita pengen ada sih monthly catch up and gathering. Tapi kayak ini baru efektif di tahun depan ya, karena teman-teman sekarang kan liburan juga. Nah, kemudian kita ada rencana untuk menjalankan fun hacks. Jadi kayak mini hackathon, mini lomba, atau nggak mini workshop, tapi offline gitu. Nah, kemudian kita ada kolaborasi dengan GDG atau GDG UC chapter lain atau kampus lain. Kita udah kontak-kontakan sama yang Jabodetabek terutama. Rencananya nanti mau ada acara besar bareng ya, kayak gitu. Tapi masih diomongin juga maunya di mana, kayak gimana gitu ya. Terus nanti juga ada study visit juga sih. Jadi mungkin dari para member nanti aku kasih kuota berapa yang mau. Misalnya ke kampus BINUS atau ke kampus Gunadarma atau yang lain-lainnya. Nah, oke. Atau dari kota lain juga nggak apa-apa sih teman-teman. Kita ada satu GDG yang di Semarang mau kolaborasi juga. Oke. Nah, dari program kerja tersebut kan kemarin-kemarin aku udah sempet tanya teman-teman. Jadinya aku rencana untuk tambahin satu learning path lagi, tapi mungkin ini biasa aja ya. Jadi starter learning path, jadi kalau misalnya teman-teman untuk belajar basic programming, kayak belajar bahasa Python, mungkin teman-teman di sini masih ada yang baru belajar ke Python, ke JavaScript, ke Java, ke Golang, kayak gitu. Ntar kita juga ada sesi untuk belajar bahasa tersebut. Terus kemudian kita mau, karena kita study, kita kan knowledge sharing ya, kita sharing session, program kerjanya utamanya. Jadi yang walaupun mayoritas yang bakal isi sesi sharing session-nya itu core team, tapi teman-teman dari member nanti aku akan buat form. Jadi teman-teman kalau misalnya mungkin jago di sini terus pengen sharing gitu. Nanti alasannya kenapa, terus kalau misalnya kita pikir interesting, nanti kita akan kasih satu sesi untuk teman-teman gitu. Oke. Nah, mungkin lanjut kita ada interactive talk dari Decoding Indonesia, Kak Mona Lisa. Kak Mona Lisa sudah ada di room belum ya? Sudah. Sudah. Eki. Oke. Mungkin bisa aku
handle, aku handover share screen-nya ke Kak Mona Lisa. Silakan, Kak. Oke, thank you Kak Eki. Aku izin share screen dulu ya. Oke. Siap. Terima kasih banyak Kak Eki dan kawan-kawan, semuanya. Selamat pagi, hari Minggu ini semoga ya karena besok Senin. Perkenalkan nama saya Mona Lisa Arcelia, teman-teman di sini bisa panggil saya Mona. Saya kebetulan perwakilan dari Decoding Indonesia, yang mana Decoding ini bekerja sama dengan DBS Foundation, memberikan beasiswa program pelatihan judulnya Coding Camp powered by DBS Foundation. Sebelumnya mungkin ada beberapa teman yang pernah ikut program beasiswa dari DBS juga. Nah itu kalau misalkan sudah pernah, bedanya dengan program yang sekarang ini apa itu nanti akan dibahas di sini. Sebenarnya penjelasannya singkat saja, karena ini terkait dengan program beasiswa. Jadi kalau teman-teman nanti di sini mau tanya-tanya detail ataupun ada yang sudah daftar tapi masih bingung terkait persyaratannya dan sebagainya itu nanti bisa ditanyakan di sini. Oke, penjelasan terkait dengan program DBS Foundation di batch sebelumnya, ini terkait dengan program beasiswa jumlah dan jenis beasiswanya, karena ada perbedaan sedikit dengan yang sekarang kita sedang buka. Untuk yang sekarang kita programnya lebih intensif, yang mana nanti teman-teman akan belajar sebanyak 100 jam kurang lebih dari awal pendaftaran nanti mengerjakan ASES, terus juga ada surat rekomendasi yang harus di-approve sama kampus dan lain sebagainya, sampai nanti di akhir kalau misalkan terpilih akan mulai belajar selama 900 jam. Di DBS Foundation program yang sebelumnya, itu kita tidak terlalu intensif, jadi yang kita bagikan pertama kali adalah levelnya level pemula dulu. Setelah itu akan ada filtering untuk lanjut ke tahap atau nah kalau untuk yang di intensif sekarang, itu dari awal teman-teman sudah diberikan langsung semuanya progres belajarnya, program belajar, kelasnya itu dari awal. Dari batch sebelumnya itu kita sudah memberikan sekitar 114.000 beasiswa, 26.000 merupakan wanita atau perempuan. Jadi buat teman-teman ciwi-ciwi di sini kalau misalkan nanti mau ikutan itu sangat disarankan karena juga menjadi prioritas nanti akan terpilih. 22.000-nya itu dari kalangan atau background keluarga prasejahtera, 6.000-nya itu merupakan edukator, pendidik mulai dari dosen, guru, dan sebagainya, dan 900-nya itu merupakan disabilitas. Nah, di tahun ini atau di batch yang sekarang, itu juga kita memprioritaskan selain wanita, kita juga memprioritaskan teman-teman dari background keluarga prasejahtera dan juga teman-teman disabilitas. Seperti itu perbedaannya. Untuk yang sekarang, kita membuka pendaftaran sebanyak 10.000 kuota, yang mana ini kita buka untuk semua kalangan, semua background, baik itu teman-teman kampus dari IPB, teman-teman SMK, terus juga ada dari edukators, umum, dan sebagainya, itu kita buka seluas-luasnya, tapi nanti akan kita pilih 3.000 peserta saja, yang mana itu kita prioritaskan dari mahasiswa. Mahasiswa itu dari S1, D3, dan D4. Lalu juga ada teman-teman atau adik-adik dari siswa SMK. Dan yang tadi saya sebutkan kategori prioritas. Yang mana itu include perempuan, disabilitas, dan keluarga prasejahtera. Nah, untuk yang kategori prioritas ini, terutama dari background keluarga prasejahtera, itu perlu melampirkan 5 syarat yang salah satu aja dilengkapi gitu. Jadi misalkan kalau ada syarat salah satu misalkan dari siswa KIP dan sebagainya itu nanti tinggal dilampirkan aja di form pendaftaran. Seperti itu. Oke, nah 900 jam itu include apa aja sih pembelajarannya? Jadi kalau di program Codicamp ini teman-teman nantinya online self-paced yang mana nanti full menggunakan dari awal sampai akhir
Selain self-paced mandiri, itu teman-teman nanti akan setiap minggu ada online sinkronus, artinya nanti ada sesi tatap muka dengan expert kita, mana online sinkronus ini biasanya meliputi tech skill, soft skill, English, dan financial literasi. Untuk soft skill atau tech skill ini biasanya kita sebut IELTS ya. Terus soft skill ini, nah ini biasanya yang kita matangkan karena untuk teman-teman yang sebentar lagi lulus 1 tahun atau 2 tahun ke depan itu perlu adanya dengan soft skill ya, mulai dari personal product teman-teman, growth mindset, terus juga nanti bagaimana mempresentasikan hasil dari teman-teman karena di akhir nanti ada capstone proyek, terus gimana caranya bikin personal branding yang bagus, bagaimana nanti mempersiapkan interview pada saat teman-teman mempersiapkan di next step-nya setelah lulus dari IPB. Terus kita ada reflection dan consultation, ini bagiannya setiap minggu, biasanya nanti dari tim Coding Camp itu akan memberikan konsultasi dengan mentor, yang mana konsultasi ini membahas terkait dengan progres belajar teman-teman dalam seminggu. Kalau misalkan ada kendala, terus kesulitan dalam mengerjakan tugas, assignment, modul, dan sebagainya itu akan dikonsultasikan di setiap minggu. Terakhir ada capstone proyek yang mana nanti teman-teman akan dikumpulkan dalam satu grup. Biasanya satu grup ini include 5-4 orang dari learning path yang berbeda juga, terus universitas atau kampus yang berbeda juga, background bagaimana teman-teman nanti dibarengi biar menghasilkan proyek yang bagus, seperti itu. Ini 2 learning path yang nanti teman-teman akan dapatkan kalau misalkan memilih machine learning engineer, kurang lebih nanti pembelajarannya selama 300 jam dari awal teman-teman terpilih nanti sampai di akhir. Kalau teman-teman yang pilih front end dan back end itu 371 jam. Jamnya ini kayaknya lebih banyak yang machine learning ya, tapi sebenarnya porsinya sama, belajarnya juga sama, modul tingkat kesulitannya juga sama. Jadi dari awal kelas matrikulasi sampai di kelas terakhir yang machine learning terapan, machine learning, kalau yang front end back end itu pengembangan aplikasi web intermediate itu levelnya sama ya, dari beginner sampai ke advanced. Seperti itu kalau untuk learning path-nya. Terkait dengan English sama financial literacy, nanti teman-teman akan dibekali juga sesi conversation dan business presentation dengan native speakers yang sudah pilih. Terus ada financial literacy yang mana ini 3 kategori ini akan diisi langsung oleh tim DBS Foundation. Nanti mereka akan mempresentasikan dan nanti sama-sama diskusi lah gimana mulai caranya mulai untuk invest, nabung yang benar, terus juga bagaimana mengelola keuangan sebelum nanti teman-teman masuk ke jenjang pekerja. Kalau misalkan sekarang kan masih mungkin ada dibantu atau di-support sama keluarga, atau ada yang sudah mulai kerja kecil-kecilan gitu ya, dan sebagainya, itu nanti bisa kita manage sama-sama keuangannya di sesi ini. Oke, keuntungannya sebenarnya dari tadi itu ada beberapa yang sudah disebutkan keuntungannya, tapi saya jelaskan lebih detail lagi. Kalau untuk keuntungan program Coding Camp ini, yang pasti nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikasi kelulusan. Untuk sertifikasi ini ada 2 tipe, nanti setiap yang teman-teman sudah selesaikan, ada banyak kelas tuh setiap belajarnya. Nah itu kalau sudah selesai nanti akan mendapatkan sertifikat kelulusan kelas, dan kalau nanti di akhir program Coding Camp ini teman-teman juga akan mendapatkan sertifikasi kelulusan program. Jadi ada 2 sertifikasi yang teman-teman dapatkan, dan kedua sertifikasi ini sudah diakui di industri IT. Selain itu kurikulumnya updated, yang mana materi yang kita sediakan nanti itu sudah sesuai dengan industri global, dan bimbingan
juga expert yang sudah kita pilih. Pelatihannya intensif, yang mana tadi include tech, soft skill, English, dan financial literasi, yang mana itu sangat dibutuhkan oleh teman-teman dan sebelum nanti ke jenjang yang lebih gila lagi. Kalau teman-teman yang dari IPB nanti perlu bimbingan atau konsultasi dulu dengan kampusnya, karena ini terkait dengan konversi SKS ya. Kalau rekomendasi dari kami itu dikonversikan up to 20 SKS, tapi kalau misalkan nanti dari pihak kampusnya hanya bisa kurang dari 10 atau cuma 15 SKS itu juga boleh. Nanti tinggal disesuaikan aja melalui surat rekomendasi yang teman-teman harus berikan ke pihak kampus, nanti pihak kampus isi dan tanda tangani digital atau basah, terus nanti teman-teman kumpulkan. Kerja untuk lulusan, nah ini biasanya dicari-cari kan kalau misalkan ikut program A, ya, kalau misalnya habis lulus dari program itu nanti dapat kerja nggak gitu. Nah, khusus untuk program Coding Camp ini karena intensif dan juga pesertanya biasanya tuh dari awal penyaringan kan sudah sulit tuh, kalau misalkan udah akhir selesai biasanya dapat kesempatan kerja itu sangat dinantikan. Nah, ini Coding dan DB itu bekerja sama dengan partners terpilih, nanti akan mempertemukan teman-teman yang sudah lulus di sesi internship connector namanya. Nanti di sana ke tempat untuk teman-teman memperkenalkan diri dan unjuk diri lah terkait dengan kesempatan kerja. Program ini sepenuhnya gratis tanpa biaya apapun, jadi tidak perlu khawatir. Takutnya teman-teman nanti mikirin di tengah-tengah ada disuruh nambah apa kayak gitu ya, biaya dan sebagainya, itu tidak ada. Oke, jadi buat teman-teman yang mau daftar, tertarik untuk mengikuti dan mencoba untuk pertama kali jadi peserta Coding Camp dari DBS Foundation ini, scan aja code-nya atau teman-teman bisa ke go.dbs.com/dbsf Coding Camp. Nanti diisi aja datanya, lalu tinggal ikuti arahan di email. Sebenarnya periode pendaftarannya ini sudah di-extend, terutama untuk teman-teman dari kampus ya, mahasiswa dan umum, jadi masih bisa daftar sampai di bulan Januari. Oke, pendaftarannya kalau mau ikutan Coding Camp ini, yang jelas teman-teman berstatus warga negara Indonesia karena mengikuti syarat dari kementerian. Lalu kategori prioritas tadi yang masuk ke 3.000 kuota yang akan dipilih itu include siswa aktif SMK, mahasiswa aktif ini artinya teman-teman tidak sedang cuti, tidak sedang bermasalah dengan administrasi kampusnya dan sebagainya. Untuk mini semester bagi teman-teman yang D3 itu minimal semesternya 4 pada saat nanti terpilih mulai belajar ya. Kalau misalkan masih dalam pendaftaran mah nggak apa-apa kalau misalkan di bawah semester 4. Untuk yang D4 dan S1 itu minimal semester 6 pada saat nanti mulai belajar. Nah, yaitu tadi mulai programnya teman-teman tidak direkomendasikan sudah lulus. Jadi selama programnya dimulai itu kalau bisa untuk yudisium tinggal dilihat aja waktunya ya. Kalau misalkan kira-kira yudisium lulusnya itu bulan Maret, berarti kan masih dalam proses belajar ya, jadi tidak disarankan untuk ikut. Program ini dibuka dari semua kalangan, mau itu dari program studi komunikasi, kesehatan dan sebagainya itu kita buka, asal tadi ya direkomendasikan dan dapat approve dari kampusnya. Oke, registrasi yang tadi disebutkan, teman-teman bisa kunjungi linknya, nanti klik daftar sekarang, isi data dirinya dengan seksama, pastikan teman-teman tidak typo dalam pendaftaran untuk pengisian emailnya ya, dan nomor teleponnya, karena dua data itu yang akan kita gunakan untuk follow up, untuk reminder, dan sebagainya. Lalu nanti di email setelah nanti teman-teman mengisi form pendaftaran akan mendapatkan informasi mengerjakan assessment test. Ya, nanti assessment testnya
ikutin, tapi untuk assessment test ini hati-hati karena bagian paling krusial dan menentukan prestasi teman-teman akan terpilih atau tidaknya itu di tes. Jadi harap diperhatikan betul-betul dan tidak direkomendasikan dan kayaknya tidak bisa deh kalau mengerjakannya via HP ya. Jadi harus pakai laptop atau pakai komputer. Setelah itu nanti di modul terakhir setelah assessment akan ada informasi surat rekomendasi yang harus disetujui pihak kampus. Setelah disubmit nanti tinggal tunggu pengumumannya. Deadline pendaftarannya 31 Januari 2025. Tapi rekomendasi kami kalau bisa lebih cepat itu lebih baik ya. Ikan semakin cepat makin bagus. Oke, lini masa atau timeline-nya mulai pendaftaran kan dari bulan Oktober kemarin sampai nanti di akhir Januari. Nah ya, kenapa tadi saya sebutkan sebisa mungkin teman-teman menyelesaikan lebih cepat karena tim coding camp itu akan mulai filtering mana yang akan menjadi prioritas masuk ke kuota 3.000 itu sudah masuk ke awal Januari atau pertengahan Januari gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa lebih cepat itu lebih bagus. Lalu nanti pengumuman pesertanya kurang lebih di awal Februari dan tanggal 17-nya itu sudah mulai belajar. Lanjut nanti belajar sampai ke selesai masa pembelajarannya itu di bulan Juli. Nanti ada graduation day dan terakhir di next month-nya yang mana ini tadi adalah bagian di mana Decoding dan DBS mempertemukan para lulusannya dengan partners kami seperti itu. Oke, bisa juga nanti teman-teman mengajak komunitasnya lebih banyak lagi, temennya, ada adik tingkatnya, ada adik kelas untuk ikut program ini karena tadi programnya dibuka untuk umum juga dari semua kalangan, dari semua background, dan kalau misalkan mau pakai Twibbon nanti bisa sambil share-share di sosial media ya, karena Twibbon ini juga akan dapat hadiah nanti untuk 10 sosial medianya yang engagement-nya paling bagus seperti itu. Oke, jadi bisa di-scan sekarang. Kalau nanti belum juga bisa nanti akses di link ini godbs.com/dbsfcodingcamp. Terus kalau misalkan nanti teman-teman yang sayangnya belum kesempatan terpilih di batch yang sekarang, tenang aja karena kita juga akan memberikan beasiswa. Jadi walaupun tidak terpilih tetap akan dapat beasiswa tapi tidak seintensif yang kalau misalkan terpilih. Nanti untuk yang front end back end akan mendapatkan 2 kelas, JavaScript dan pemrograman web. Lalu kalau machine learning itu akan mendapatkan 2 beasiswa juga, Python dan visualisasi data. Seperti itu. Jadi share informasi ini karena tidak semua lini tahu ya atau belum mengetahui program ini. Jadi harapannya teman-teman dari IPB banyak yang daftar karena biasanya kalau misalkan satu kampus, satu kelas banyak yang ikutan itu biasanya akan jiwa-jiwa kompetitif gitu. Jadi bisa jadi lebih banyak yang menjadi lulusan terbaik gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa diinfokan aja. Saya kembalikan ke Kak Eki. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Mona, programnya menarik banget sih, jujur. Kita kebetulan ada yang bertanya nih Kak, member-member kita. Mungkin kalau Kak Mona buka mode Q&A, di situ ada 3 pertanyaan. Yap. Oke, mungkin aku sambil bantu bacain ya Kak. Ada dari Kak Raka dulu. Halo Kak, izin bertanya, ini daftarnya lewat rekomendasi GDGOC IPB ya? Gitu. Gimana? Oke. Sebenarnya kalau mau langsung juga tanpa rekomendasi bisa, tapi kalau misalkan di Mas Eki, Kak Eki dan teman-teman itu merekomendasikan via link referral itu bisa juga. Jadi tidak harus lewat rekomendasi. Kecuali kalau yang tadi surat rekomendasi, nah itu harus disubmit karena berkaitan dengan kampus. Seperti itu Kak Eki. Mas Raka. Gimana, Kak Raka sudah menjawab belum? Yang penting surat rekomendasinya itu beda ya, itu untuk perizinan. Ya,
Iya, itu untuk karena ini kan intensif, programnya. Jadi kalau misalkan, tidak ikut perkuliahan karena ikut program lain nanti kan, mengganggu dan, miskomunikasi sama dosennya. Jadi takutnya kenapa-kenapa. Oh, iya benar. Oke, Kak, ada pertanyaan lagi dari Kak Angel. Izin bertanya, Kak, jika mengikuti itu tanpa mengambil konversi SKS, apakah bisa, Kak? Bagaimana? Mmm, Kalau itu sih sebenarnya, sulit ya, tapi nanti bisa dikomunikasikan dulu ke pihak kampusnya. Berapapun SKS yang dikonversikan, nanti tinggal di-input aja di, surat rekomendasinya gitu. Nanti dari tim Coding Camp yang akan, cek dan, cross check lebih lanjutnya. Seperti itu, tapi harusnya bisa sih, kalau misalkan nanti bahkan ada yang kemarin daftar itu cuman dikonversi 3 SKS kalau nggak salah. Yang penting daftar dulu aja nanti. Oke. Kayak begitu ya, Kak Angel. Maksudnya sebenarnya bisa aja, cuma kayaknya sayang aja ya, ada kesempatan Ya, untuk tapi nggak diambil. mhm, Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, Kak Mona, dari Kak mhm. Izdihar. Izin bertanya, Kak, Kakak bisa spill kisi-kisi sedikit tentang asesmen tes? Bisa narasikan tes tersebut, bagaimana tuh, Kak Mona? Oke, mungkin kalau kisi-kisi jangan ya nanti bocor, soalnya, banyak yang akses nanti. Tapi kurang lebih asesmen tesnya tuh ada 3 bagian. Yang pertama nanti terkait dengan learning path yang teman-teman pilih, itu tuh nggak susah. Jadi, basic aja kalau misalkan machine learning nih, misal, AI singkatannya dari apa, kayak gitu. Atau misalkan, matematika, logika matematika. Nah, itu yang logika matematika dasar aja. Teman-teman di sini, kalau ada yang dari IT, masuk IT kemarin, nah itu kurang lebih mirip-mirip. Tidak sesusah tes CPNS kok, seperti itu. Jadi, yang pertama learning path, terus yang kedua nanti ada bahasa Indonesia, yang ketiga nanti tesnya bagian, pengembangan diri kalau nggak salah. Jadi tidak susah, yang mudah-mudah aja. Yang Dan itu mudah-mudah. setiap orang, berbeda. Jadi misalkan ketika Kak Eki, ikutan nanti, eee Kak Helena gitu ikutan juga berbarengan, soal yang meskipun learning path-nya sama itu soalnya akan beda-beda. Jadi tidak bisa mencontek. Ya kayak gitu ya, Kak Izdihar. Oke. Kemudian kita ada pertanyaan lagi nih, Kak, dari Mmm, Kak Fitra. Permisi, Kak, mau bertanya mengenai machine learning, kalau di DBS itu udah sampai membuat produknya atau belum, Kak? Mana tahu bisa sekaligus buat tugas akhir, hehehe, gitu, Kak, katanya. eee sebenarnya bisa dan itu tergantung sama timnya nanti, kan ada, capstone project tuh yang mana itu dikumpulin satu grup, sekitar 5 sampai 4 orang 4 sampai 5 orang. Eee, Kalau yang program intensif, sebelumnya, namanya Bangkit ya, itu program, dari Google, juga itu sama, biasanya, satu tim itu tuh udah bikin, ada yang udah jadi dan, tinggal ada follow up beberapa sedikit lagi dan, kebanyakan timnya itu, menjadikan produk itu buat, proyek akhir di kampus gitu. Jadi penelitian. Nah itu bisa sih nanti, dikomunikasikan aja ke sesama timnya. Seperti itu Kak Fitri. Tentu bisa harusnya buat tugas akhir. Oke, kayak gitu, Oke, Kak Fitra. ini ada pertanyaan yang agak sulit nih. Oh iya, Kak, dari Kak Rehan, Kak. Maaf, out of topic. Tahun depan Bangkit open bulan berapa ya, Kak? Kak Mona, ini mungkin Oke. Eee saya nggak tahu apakah, bakal buka lagi bulan berapanya, tapi yang jelas, kita semua tim di coding, berharap itu Bangkit akan buka di semester depan, tapi kita belum bisa infokan di bulan berapanya gitu. Kalaupun nanti sudah ada ketok palu dan info pastinya pasti akan kita infokan ke alumni-alumni tentunya, alumni Bangkit dulu, baru nanti ke, apa namanya tuh, mmm, ke publik gitu. Termasuk ke komunitas IDSC juga, seperti itu. oke. Kayak gitu, Kak Rehan.
Kak, mungkin aku mau tanya nih, Kak. Berarti Hmm. kalau dari Codecamp ini sama Bangkit itu programnya mirip-mirip kah, Kak? Programnya mirip karena sama-sama intensif, hanya learning path-nya aja yang berbeda, tapi ada satu yang sama kan machine learning. Cuman bedanya itu dengan Bangkit, kalau Bangkit itu ada yang pakai Coursera, kalau yang di Coding Camp ini itu kita semuanya pakai decoding. Dan juga kalau di Bangkit kan full bahasa Inggris, jadi hanya beberapa persen aja pakai bahasa Indonesia, termasuk juga LT dan sebagainya. Jadi kadangkala itu menjadi hambatan para pesertanya ketika mau aktif di kelas pada saat LT dan sebagainya. Nah kalau di Coding Camp ini juga ada bahasa Inggrisnya, materi untuk LT nanti soft skill dan teks itu pakai bahasa kesehariannya teman-teman ngobrol diskusi pada saat nanti mau bertanya atau nanti presentasi itu bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi tidak pakai bilingual kurang lebih. Oke, Kak. Satu lagi, Kak, mungkin terakhir ya. Berarti Oke. Codecamp ini mirip sama programnya MSIB ya, Kak? Kalau yang di kelompok komunitas. Ya, sebetulnya kita itu di awal menunggu informasi apakah MSIB itu dibuka atau enggak. Nah, sayangnya untuk program MSIB ini untuk di semester ini tidak jalan. Jadi dan itu udah diinfokan sama internal kita juga. Jadi kalau misalkan nanti ada informasi atau pertanyaan dari pihak kampusnya, ini masuk MSIB apa enggak, sebenarnya surat dari kementerian itu sudah turun ke kita, tapi sayangnya kan program Kampus Merdeka itu adalah program produk dari pemerintahan sebelumnya, dan kalaupun mau dilanjutkan di program pemerintah yang sekarang itu banyak banget tahapan-tahapannya, jadi masih belum beres. Jadi kita putuskan untuk tidak menginfokan bahwa program Coding Camp ini ada di MSIB seperti itu karena memang belum ada informasinya. Seperti itu kayak Ki. Oh, oke. Tapi kayak konferensi kayak gitu benefitnya masih lumayan sama lah ya, Kak Muna? Sama, karena itu tergantung balik lagi ke pihak kampusnya. Kalau misalkan pihak kampus setuju untuk jadi masuknya ke kampus Merdeka Mandiri ya. Oh, iya. Sama kayak di program Bangkit sebelumnya itu kita buka kampus Merdeka Mandiri yang mana membukanya itu untuk kampus-kampus yang tidak di bawah Kemendikbud, ada di bawah Kemenak dan sebagainya. Nah itu kita buka kampus Merdeka Mandiri. Ya, sistemnya sama kayak yang sekarang, tergantung dengan kampusnya. Oke, paling mungkin itu aja dari aku juga. Kak Mona, terima kasih banyak untuk Oke. sesi sharing session kali ini. Terima Semoga kasih dari banyak Kak Eki. GDGOC bisa banyak yang daftar juga ke programnya, Kak. Amin, amin. Terima kasih. Kami tunggu. Thank you, Kak. Mungkin kita lanjut. Berikutnya kita ada sesi interactive talk dengan para core teams. Mungkin sedikit introduksi dulu dari core team yang ada di core team dan learning path ya, yang ada di GDGOC IPB. Kita ada 6 core team learning path. Yang pertama web development, mobile development, machine learning dan AI, product development dan user experience, community building, dan Web3 dan crypto trading. Nah, 3 dari core team tersebut, 3 dari core team dan learning path tersebut, kita masih buka hiring lagi untuk core team di web development, mobile development, dan machine learning dan AI. Nah, bagi teman-teman yang interested untuk apply, bisa lihat link di bawah, itu apply atau reapply for core team, bisa diakses linknya, mungkin bisa di screenshot dulu, atau dibuka dulu linknya. Nah, di situ nanti teman-teman bisa isi formnya. Kalau misalnya masih close, nanti aku buka dulu ya paling. Nah, untuk learning path-nya ini, kita rencananya diadakannya itu setiap minggu, dan setiap minggu itu ada 3 kali sesi. Nanti bakalan setiap minggunya itu beda-beda, bisa jadi dari 3 sesi tersebut itu kombinasi dari web, mobile, dan machine learning, tapi minggu depannya bisa dari web, community, dan Web3 kayak gitu, bisa dirubah-rubah ya. Nanti tergantung info dan minat dari teman-teman pengen belajar yang mana dulu ini gitu. Oke. Kalau nggak ada lagi, mungkin kita bisa mulai dari tim web development. Boleh Kak Bazan memperkenalkan diri, Kak?
dan programnya. Silakan. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Bazlan Nur David. Saya dari program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Sekolah Vokasi IPB University. Di sini saya sebagai Core Team Web Development di JDGOC IPB University. Mungkin bisa di next aja, Kak. Oke, buat web development sendiri kita ada mengagendakan ada 6 pertemuan materi gitu. Kita mau start dari orang-orang kan berdasarkan audiensi kemarin yang kita lihat ternyata banyak yang join GDGOC itu dari angkatan 61 gitu. Jadi dari itu kita ngelihat kita mau semua materi kita tuh diambil dari yang basic dulu sampai kira-kira advance. Di sini dari 6 materi itu kita ambil yang pertama ada Web Mechanics, Understanding How the Internet Works. Discover how browser, server, and HTTP power the web. Jadi intinya di pertemuan pertama web development itu kita cuma ngebahas gimana sih cara kerjanya browser, gimana cara kerjanya request server, gimana cara kerjanya HTTP gitu. Jadi sebelum kita ngebuat sesuatu di web development, kita harus tahu gimana web itu bekerja gitu. Terus di agenda keduanya kita akan coba, kan di materi sebelumnya kita masih materi basic, kita mau coba langsung terjun nih, kita mau technical. Kita masuk ke materi first website masterpiece, build and deploy with Firebase. Build and deploy Firebase using Firebase hosting. Jadi mungkin buat teman-teman di sini ada yang udah pernah buat web. Jadi sebenarnya basic aja kita bikin simple website, kita pakai ya HTML, CSS, JavaScript dan Git gitu. Tapi nanti kita coba hostingnya. Kan kita Google Developer on Campus nih. Jadi kita pakai teknologinya Google. Nah, buat hostingnya kita pakai Firebase hosting gitu. Terus lanjut untuk yang pertemuan ketiganya, kita setelah tadi tahu udah mekaniknya gimana, udah basicnya, kita coba masuk ke hal-hal yang essentials gitu. Kita masuk ke backend essentials, crafting scalable API with Go. Jadi kita bakal coba create a robust API with Go and deploy in production. Jadi kita kasih gambaran apa itu API dan gimana cara kita buat API gitu, pakai teknologi Go. Terus lanjut ada flawless code, mastering unit, and integration testing. Nah, setelah 3 materi di atas itu kita lebih ke membuatnya. Kita nggak mau, kan banyak kita tahu ada kayak serangan cyber atau banyak bug di production gitu. Nah, kita mau ngelakuin, kita nggak mau kode kita bocor lah gitu istilah. Jadi kita harus ngelakuin unit testing dan juga integration testing. Jadi kita akan write test to ensure your application is reliable and bug free. Terus di agenda kelima kita akan building on the cloud, SDLC and Google Cloud Basic. Jadi seperti yang kita tahu dunia web development udah nggak sekedar on premise, nggak di server basic lagi. Kita udah mulai main ke cloud development gitu, cloud computing. Jadi kita bakal coba bedah dari SDLC dulu. Apa sih SDLC? Software Development Lifecycle. Nah itu nanti kita ngelihat gimana caranya buat web dari awal sampai bisa production menggunakan Google Cloud, GCP, Google Cloud Platform. Learn SDLC and leverage Google Cloud for modern app development. Terus dan yang terakhir ada kita scaling made simple, containerization dan orchestration. Jadi ini mungkin materi next level lagi ya. Kita dari awalnya udah ngerti gimana cara kerja web, gimana kita bikin web, gimana kita bikin API, gimana kita nge-testing sampai upload ke production. Nah, setelah itu kan web development nggak stop sampai situ gitu. Kita juga harus belajar gimana cara kita bikin simple diri kita sendiri buat kalau ada update atau mau ada release fitur baru gitu. Nah, kita belajar tentang containerization. Di sini kita pakai Docker dan juga Kubernetes gitu. Mungkin itu aja buat silabus dari web development. Mungkin buat teman-teman yang ada saran silabus atau ada pertanyaan boleh di drop aja di Q&A. Kembali lagi ke Kak Eki. Oke, Kak Bazlan. Materinya menarik ya dari web development ini. Kita mencoba untuk cakup dari bikin website sederhana ya, terus sampai teman-teman bisa sampai main di cloud juga. Jadi udah cakup semuanya sih kayaknya. Nah, tapi kalau teman-teman masih punya saran atau pertanyaan, kita sangat open dan bisa disampaikan di Q&A ya. Oke, nanti kita akan mungkin nanyanya di bagian terakhir ya. Tapi nggak apa-apa deh, mungkin ini bisa jawab dulu nih. Dan kalau misalnya di
core team web development kan itu kan masing-masing ya. Jadi kalau misalnya dari Kak Bazlan sendiri kira-kira di web development ini bakal ada tugasnya atau enggak? Gitu, Kak. Oke, buat web development sendiri ada tugasnya atau enggak? Kita lebih ke project base sih. Jadi kayak misalnya kayak di materi pertemuan kedua ada first website masterpiece, kita di situ ngebuat sesuatu gitu. Kita ngebuild project. Nah, untuk tugas sebenarnya kita nggak ngasih tugas, cuma kalau kalian mau ngembangin dari yang udah disiapin di pertemuan itu, terus nanti kalian kembangin sendiri, itu boleh. Kita open banget. Jadi misalnya kalian udah ngebuat di pertemuan 2, pertemuan 3 itu kita nge-build project, terus di pertemuan 5 kita coba Google Cloud. Jadi kita nggak literally ngasih kalian tugas, tapi kita nge-build project based on di pertemuan itu gitu. Istilahnya kayak di satu pertemuan dari 1 sampai selesai gitu ya. Kemudian selesai besoknya dari awal lagi sampai selesai gitu ya, Kak. Ya, Paling nanti kita adanya kayak mungkin kalau teman-teman mau ada code review atau dilihat project-nya gimana hasilnya, kayak yang mungkin banyak YouTuber gitu ya, sering review-review web portfolio. Nah, nanti mungkin kita kayak gitu ya konsepnya di pertemuan berikutnya pas di web development-nya. Oke, gini Kak Bazlan ada pertanyaan lagi. Mengapa Kak Bazlan memilih Go sebagai bahasa utama untuk pembuatan API dalam silabus? Gimana Kak? Mungkin boleh dijawab. Wih, keren nih pertanyaannya, Kak Altof. Mengapa memilih Go sebagai bahasa utama? Oke, balik lagi. Kita kan based on community Google ya, Google Developer Group on campus. Jadi kita otomatis harus pilih language yang kira-kira teknologinya berkenaan dengan Google gitu. Salah satunya adalah Golang. Itu mungkin alasan pertama. Terus alasan keduanya, karena mungkin kalau kalian searching gitu di Google sendiri, di industri sendiri, yang paling banyak dipakai sebagai API language itu ya Golang. Kenapa? Soalnya Golang itu next level language, jadi dia bisa konaran sendiri. Jadi dia istilahnya udah punya teknologi yang lebih bagus dibanding bahasa-bahasa sebelumnya kayak JavaScript ataupun Python gitu, dari bahasa-bahasa umum yang udah kita tahu. Jadi alasan kenapa kita pilih Go, yang pertama karena kita community Google, dan yang kedua karena Go bagus. Ya, alasannya itu doang. Dua simpel. Aku juga lebih efisien ya kalau jalan di Go juga ya, katanya Kak Bazlan. Iya. Oke. Kayak gitu, mungkin kalau masih ada pertanyaan nggak apa-apa, nanti bisa ditanya lagi aja. Misalnya mau tanya untuk web dev gitu, ntar baru pertanyaannya apa. Baik, kita lanjut ke core team yang lain. Berikutnya kita ada core team dari mobile, Kak Diva, mungkin boleh silakan. Halo teman-teman, nama gue Diva, alumni dari TPL angkatan 57. Di sini gue sebagai core team mobile. Boleh dilanjut. Slide selanjutnya. Nah, di sini kita bakal belajar 6 materi ya buat mobile sendiri. Yang pertama ini kita bakal tahu dulu nih, sebelum belajar mobile nih dasar-dasar apa aja sih yang harus dibutuhin buat bikin mobile ini. Terus juga yang paling penting juga toolsnya ya, apa aja sih yang bakal dipakai gitu buat bikin aplikasi mobile sendiri. Nah, yang kedua ini udah jadi perdebatan yang nggak akan habis ya, native versus Kotlin multi-platform ini. Jadi tergantung kita mau milih skala team up-nya juga, lebih milih Kotlin atau multi-platform. Dan di sini kita lebih milih multi-platform karena dia itu single code base ya. Kalau dari pengerjaan juga bakal lebih cepat, dan juga udah ekosistemnya tuh udah stabil dan udah lebih banyak gitu. Kotlin multi-platform sendiri juga sebenarnya udah stabil, cuman mereka ekosistemnya masih lebih sedikit ya daripada Flutter sendiri. Lalu KMP UI juga UI-nya masih misah gitu buat yang Android maupun iOS sendiri. Lalu yang ketiga, kita langsung ke guide untuk gimana sih cara buat UI di Flutter itu, kayak widget-widget gimana sih nampilin teks, nampilin button, nampilin image, dan lainnya. Lalu selanjutnya itu yang paling penting itu state management ya. Gimana sih kita nge-manage suatu UI yang bakal berinteraksi sama API itu. Kayak misalkan kita mau manggil data nih dari API nih, pasti itu ada state-nya itu kayak lagi loading,
atau pemanggilannya itu error maupun sukses itu sendiri. Makanya state management ini penting banget ya teman-teman. Lalu yang satu lagi tuh seamless navigasinya itu sendiri, kayak perpindahan page-nya itu dan lainnya. Lalu yang kelima ini ada gimana kita interaksi sama API. Gimana caranya kita munculin data-data dari API ke aplikasi kita. Kayak nambah data, lihat data, edit data, maupun hapus data. Lalu juga ada local storage. Teman-teman tahu nggak sih kalau kita tuh login nih, misalkan kita di akun Instagram, kenapa akun kita tuh yang masih ada nyangkut statusnya itu masih login, padahal kita udah keluar aplikasi. Nah itu tuh kita tuh dari memakai local storage itu ya teman-teman. Lalu yang terakhir, gimana sih kita publishing aplikasi biar bisa dilihat sama semua orang dan diinstal sama semua orang. Mungkin itu ya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Di mobile kita juga mencoba untuk cakup dari awal gimana caranya bikin view, terus kemudian gimana cara bikin dari multi-platform, terus kemudian pakai API dan local storage sampai kita publish ke Google Play. Jadi semoga bisa cakup semua ya. Tapi tentu sama, kalau misalnya teman-teman ada saran atau suggestions atau ada pertanyaan, boleh langsung ditulis di Q&A. Oke, sembari kita lanjut ke core team berikutnya. Terima kasih banyak ya Kak Diva. Kita coba lanjut. Berikutnya masuk ke core team Learning Path, Machine Learning, dan AI. Mungkin Kak Firdaus. Oke. Halo. Halo semua, kenalin nama gue Firdaus Rizkondaron. Kalian bisa panggil gue Daus. Gue dari Ilmu Komputer IPB angkatan 59. Untuk pengalaman sendiri di bidang ini, sebenarnya gue belum terlalu banyak. Gue baru mendalami bidang ini semenjak 6 bulan yang lalu, yaitu dengan ikut Bangkit Academy di bidang machine learning. Dan di sana gue belajar banyak banget tentang machine learning dan AI. Dan gue harap gue bisa sharing knowledge yang udah gue dapat ke kalian dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, mungkin next. Oke, mungkin kira-kira untuk pemaparan silabus ke depannya, yaitu pertama kita akan belajar tentang data analisis. Kenapa? Karena data analisis itu penting banget sebelum membuat sebuah model. Kita harus cek dulu apakah ada missing values, apakah ada outlier, data type-nya udah bener. Nah, setelah itu kita akan cleaning datanya. Setelah itu bisa membuat plotting, yaitu dengan pandas, matplotlib, dan lain untuk melihat code gitu. Untuk melihat apakah ada pola-pola dari data yang bisa kita manfaatkan untuk membuat model nantinya. Nah, setelah itu kita akan belajar dasar-dasar tentang machine learning. Kita akan belajar bagaimana sih cara machine learning itu bekerja, gimana cara mereka membuat prediksi dari data yang ada gitu. Dan nanti akan juga akan membuat model prediktif yang basic di sesi itu. Nah, yang ketiga itu ada computer vision. Kita akan belajar tentang convolutional neural network. Kita akan dive deep dengan menggunakan TensorFlow dan Keras untuk membuat sebuah computer vision model dari scratch. Nah, setelah itu kita akan belajar tentang NLP atau Natural Language Processing. Gimana sih cara NLP itu bekerja, dan kita juga akan membuat model dan trainingnya di sesi itu. Setelah itu, Introduction to Generative AI, kita akan belajar gimana sih cara interaksi yang baik dengan Generative AI. Kalian pasti udah banyak pakai sih sebenarnya. Kita akan lihat gimana interaksi yang baik dengan Generative AI seperti game Vertex AI. Nah, kemudian juga yang terakhir yaitu from model to market. Kita akan mencoba kan model machine learning yang tadi untuk integrasikan ke dalam sebuah aplikasi supaya lebih fungsional dan interaktif. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih semua.
Oke. Jadi kayak gitu ya teman-teman, kalau dari silabusnya machine learning, kita juga coba mencakup dari semuanya. Dari pertama gimana cara main data, terus kemudian, kita coba buat model sendiri, dari NLP, computer vision juga, terus kemudian kita masuk ke native AI dan prompt engineering yang baik gimana ya. Terus kemudian kita coba integrasi dari masing-masing itu ke apps yang bisa dipakai gitu. Oke, sama kalau misalnya teman-teman masih ada yang ingin ditanya, saran dan suggestions, boleh di-drop di Q&A ya, teman-teman. Nanti dijawab sama Kak core team. Oke, thank you Kak Firdaus. Kita coba lanjut ke core team selanjutnya. Dari product development dan user experience, dipersilakan. Kak Nulis kita. Oke, suara aku terdengar ya? Terdengar Kak Steady, silakan. Oke, dimasuk ke materi keempat, yaitu kita mulai mempelajari tentang introduction to UI UX design and tools for user experience. Nah, di sini kita mengerti dulu atau memahami tentang UI UX essential gitu. Dari ya bedanya UI dan UX, apa aja pekerjaannya dan toolsnya yang sering digunakan itu apa aja. Kemudian di next materi kita bakal belajar seputar kita memahami bagaimana desain proses, ada apa aja dan gimana tahap-tahapannya dan gimana implementasinya dalam suatu product development kayak gitu. Dan yang ketiga kita bakal belajar sebagai UI UX designer, nggak cuman kita ngedesain dan kadang kan kita juga terbatas dengan prototyping yang di Figma itu. Kita belajar di sini gimana kita membuat sebuah web design ataupun ya product design yang powerful lagi tanpa kita coding. Jadi no code mastery, kita build beautiful website dengan platform framework. Itu aja sih dari product development and UX. Kita kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi terima kasih banyak ya buat Kal sama Kak Steady. Jadi kayak gitu ya teman-teman, kalau di produk kita rencana tuh cakup semuanya juga. Dari pertama kali gimana caranya kickstart buat ngejadwalin bikin gimana ya, kayak ya untuk product management lah ya, kayak gimana. Terus kemudian bikin kayak market research kayak gitu ya. Terus bikin product roadmap kayak gimana, kemudian cara bikin pitch, kayak pitching kalau misalnya teman-teman mau lomba atau mau pitch ke investor kan harus bikin pitch ya, bikin pitch deck. Itu nanti dikasih tahu juga caranya di sini.
Kemudian dari UI UX sendiri juga nanti diajarin gimana caranya pakai kayak Figma, kayak Canva, kayak gitu. Gimana cara bikin prototype dari UI UX, kemudian gimana caranya design thinking dari itu di market research sampai sampai UI-nya jadi. Kemudian habis itu jadi alternatif juga buat teman-teman yang bikin website. Di sini kita pakai Framer juga, dan ini bedanya ini no code, jadi nggak perlu coding. Jadi harusnya lebih enak ya, gitu. Oke. Tapi emang balik lagi ke individu sih. Tapi nggak apa-apa. Ini kalau dari produk, mungkin kita lanjut ke core team berikutnya. Kalau ada pertanyaan boleh ya ke Q&A. Sekarang di community building boleh Kak Dwi dan Kak Helena, kita silakan. Oke, apakah suaraku terdengar? Terdengar, Kak? Oke, thank you Eki, dan halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Helena Dewi Hapsari atau biasa dipanggil Helen. Aku di sini as a core team dari community building, dan aku di sini juga sama Dwi. Aku dari Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak angkatan 59. Dan aku di sini izin untuk menjelaskan silabus dari community building. Boleh di next? Oke, mungkin untuk di community building ini nggak terlalu teknis seperti core team lainnya. Di sini ada 6 kurang lebih yang akan kita jalani. Yang pertama ada Intro to Google Developer Community, di mana seperti yang kita tahu Google itu punya community yang luas banget, mulai dari Google Developer Group sampai Google Developer Expert. Dan kita di sini bakalan ngebahas gimana Google Community, karena kita di sini jadi GOC pasti bakalan menggunakan semua teknologi Google, baik itu dari yang developnya dan juga gimana community yang ada di dalam Google Developer itu. Kemudian ada Introduction to EPB Communities. Ini kita bakalan nge-explore komunitas-komunitas dan juga organisasi yang ada di IPB, dan juga impact-nya terhadap kampus life, dan juga gimana untuk engage, kolaborasi, dan juga leverage untuk profesional dan juga personal growth. Kemudian yang ketiga ada stand out and lead personal branding for community success. Di sini kita bakalan ngebahas gimana caranya membangun personal branding yang baik dan juga powerful, yang mana itu bisa membantu untuk sukses dalam menjadi community leader. Kemudian yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh Kak Dwi. Oke, izin masuk ya, mungkin suara aku udah terdengar ya. Jadi yang silabus keempat ini ada lead to empower the journey to supportive leadership. Jadi di sini kelanjutan dari kita membahas tentang leadership itu sendiri. Di sini akan belajar prinsip-prinsip dasar kepemimpinan yang mendukung kita akan memahami bagaimana cara membantu dan memberdayakan anggota dalam suatu komunitas, dan contohnya ini ada di GDGOC. Terus berikutnya nanti ada collaborative leadership. Di sini kita akan menggunakan expert dari luar, yaitu kita akan berbagi insight dan knowledge sharing, yang dimana kita akan bahas mengenai membangun cara kerjasama yang solid dan berbagi wawasan yang menciptakan komunitas kita yang kuat, yaitu di salah satunya GDOC. Berikutnya yang terakhir itu ada event planning, yaitu turning ideas into successful realities. Di sini kita akan memahami langkah-langkah penting dalam merencanakan sebuah acara. Nah, di sini kita akan belajar cara mengubah ide kreatif menjadi suatu acara yang sukses dan memberikan dampak positif bagi komunitas. Nah, diharapkan dengan keterampilan yang telah disebutkan sebelumnya dan silabus-silabus yang tadi, kita dapat mewujudkan cara yang mendukung pengembangan komunitas, bisa menjadi next leader yang suportif dan meningkatkan kontribusi setiap anggotanya. Kurang lebih dari ke community building seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa diberikan pertanyaan dan aku kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Helena, Kak Dwi. Jadi teman-teman kayak gitu ya, untuk dari community building itu lebih ke cara berkomunikasi yang baik dan juga membangun personal branding. Nah, kalau misalnya teman-teman berminat jadi itu aku saranin teman-teman selalu ikut ya acara yang di sesi community building, karena nanti itu akan jadi materi juga. Kalau misalnya aku pas tanya-tanya jadi pertimbangan juga sama aku. Oke. Kita lanjut
ke core team selanjutnya, boleh dari Web3 dan crypto trading. Silakan Kak Khairul. Oke, thank you Kak Kiki. Udah kedengeran ya suaranya? Sudah sangat audible, Kak. Oke, thank you banget. Oke, mungkin pertama-tama selamat pagi teman-teman, selamat hari Minggu juga. Perkenalkan diri dulu, aku adalah Muhammad Harizal Fikri atau biasa dipanggil Rizal, dan aku adalah core team dari Web3 dan crypto trading untuk Google Developer Group on campus di IPB University ini. Nah, aku ini nggak sendiri, aku juga bersama Kak Syah Bintang atau biasa dipanggil Kak Bintang, yang juga core team dari Web3 dan crypto trading. Namun, unfortunately, beliau tidak bisa mengikuti acara hari ini karena ada kegiatan yang tidak dapat tidak dapat ditinggal gitu ya. Cuman nanti aku akan coba untuk menjelaskan juga pemaparan silabus dari bagiannya beliau. Mungkin bisa kita langsung next aja kali ya. Nah, oke. Kalau Web3 dan crypto trading sendiri itu sebenarnya kita sama seperti core team yang lainnya juga, silabusnya kita itu dibagi menjadi 6 materi. Namun kalau di Web3 dan crypto trading kita 3 materinya itu dari Web3 dan juga 3 materi terakhirnya itu nanti dari crypto trading fokusnya gitu ya. Mungkin aku akan bahas dulu dari Web3-nya sendiri. Jadi di materi pertama itu ada Web3 101. Jadi di sini itu kita belajar gitu tentang fundamental dari Web3 teknologi itu sendiri, kayak core principles-nya, habis itu potential dan juga basics dari Web3-nya. Kayak apa sih yang membedakan Web3 dan juga apa sih yang membedakan Web3 dengan juga Web2 gitu misalnya. Jadi kayak everything you need to know to get started. Jadi kayak semua hal yang kalian perlu tahu untuk memulai pembelajaran kalian di Web3 gitu. Selanjutnya setelah kita memahami tentang fundamental dari Web3 itu sendiri, kita langsung lanjut ke building blocks of Web3 ya. Jadi itu kita belajar tentang smart contracts dan juga decentralized apps atau dApps ya misalnya. Ya, jadi kita mencoba untuk memahami understand the engine behind Web3 kayak yang mendorong gitu Web3 development, itu kayak smart contracts. Gimana sih smart contracts berinteraksi dengan decentralized application. Habis itu kita juga mempelajari use cases mereka dalam membuat sebuah ekosistem yang decentralized atau environment yang decentralized gitu ya. Jadi setelah kita memahami tadi fundamental, dan sekarang kita memahami smart contract dan juga decentralized application, selanjutnya itu kita langsung ke hands-on. Jadi kita mencoba gitu ya untuk membuat sebuah Web3 decentralized application dengan ICP atau Internet Computer Protocol. Jadi kita akan mencoba untuk mendesain dan juga mendeploy gitu ya langsung decentralized application pertama kita. Nah, kalau untuk Web3 sendiri mungkin akan sampai situ aja. Nah, kalau crypto trading itu nanti diawalin dengan kita mempelajarin dulu gitu kayak trading basics-nya dan juga cara-cara technical analysis kayak support, resistance kalau kalian tahu, atau misalnya indikator-indikator yang perlu kalian tahu dalam kita membuat sebuah plan untuk trade gitu ya. Nah, setelah kita pahamin tentang trading basics dan juga gimana sih kita bisa technical analysis gitu ya, kita langsung belajar tentang trade smart di sini ya, managing risk and mastering the mindset for success. Karena penting juga untuk kita selalu memanage risk kita ya, karena kalau misalnya yang paling populer itu misalnya kalau kita trade itu ada 2-to-1 ratio ya. Jadi kayak misalnya kita berharap untuk dapat $2 dan tapi kita willing to lose $1 gitu. Kalau misalnya konsepnya sih seperti itu. Cuman ada banyak konsep lainnya. Jadi itu understand key trading concepts and learn how to analyze market trends to make informed decisions. Nah, selanjutnya setelah kita belajar tentang managing risk, habis itu technical analysis itu kita langsung ke hands-on lagi gitu juga. Jadi kita membuat akun di centralized exchange account, habis itu kita langsung hands-on, kita mencoba untuk membuat atau execute our first cryptocurrency trade gitu ya. Jadi kalau misalnya centralized exchange itu kalau di Indonesia misalnya ada Pintu, ada Toko Crypto, atau misalnya kalau di luar itu ada kayak Binance gitu ya. Jadi mungkin itu aja kali ya untuk Web3 dan crypto trading. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada saran gitu untuk penambahan silabus atau penggantiannya, bisa langsung ditanyakan aja gitu. Mungkin aku kembalikan ke Kak Kiki. Oke Kak, jadi gitu ya teman-teman, kalau di Web3 dan crypto trading mungkin kayak kebagi dua ya istilahnya. Jadi ada bagian yang emang belajar teknologinya dan ada bagian yang belajar di tradingnya. Nah, kalau dari dari semua core team itu semua dari teori sampai hands on. Nah, mungkin sebelum aku lanjut lagi di sini Kak Khairul ada yang nanya,
Ada beberapa yang nanya. Yang pertama mungkin aku bacain dulu ya. Di Crypto Web3 kita nggak ada belajar airdrop gitu Bang, di testnet misalnya. Gimana Kak Khairul tanggapannya? Kalau dari kita sendiri sih belum prepare ya untuk mengadakan materi khusus tentang airdrop gitu atau testnet gitu. Walaupun emang airdrop itu kan emang fundamental gitu ya dalam mungkin banyak juga orang teman-teman yang udah langsung punya experience gitu dalam airdrop. Cuman kalau itu dari kita sendiri kita belum prepare sih. Cuman kalau misalnya emang nanti demand-nya ada, mungkin kita bisa siapin buat itu. Mungkin itu ya. Oke, jadi singkatnya kayak kita pertimbangkan. Kita pertimbangkan kalau demand-nya lumayan banyak buat airdrop dan yang testnet. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari Kak Isdihar. Permisi Kak, maaf agak panjang. Saya mau tanya secara umum saja, learning path ini kan masing-masing memiliki adegan distribusi masing-masing. Yang berarti ada kegiatan masing-masing learning path. Kakak ada rekomendasi kah sebaiknya ikut berapa learning path? Apakah wajar untuk ikut 4 atau bahkan semuanya? Atau malah harusnya cukup 1 atau 2 Kak? Karena saya sendiri masih labil dan menganggap banyak learning path menarik. Tapi khawatir kalau ambil banyak learning path, maka jadwal akan padat atau bahkan antara learning path lain. Terima kasih atas bantuannya. Ini mungkin aku yang bantu jawab ya. Itu Kak Khairul atau tim lain mau ngasih, silakan mic aja ya. Kalau menurut aku sebenarnya kita bebasin teman-teman mau ambil berapa, teman-teman keputusannya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau ikut semua, silakan aja, nggak ada masalah. Mau ikut 1, 2 doang, ya nggak apa-apa juga. Kalau misalnya dari kitanya, itu kita per minggu, itu cuma ada 3 sesi doang. Paling kombinasinya itu beda-beda. Misal minggu pertama, itu tentang Web3, tentang machine learning, dan tentang web dev. Nah, minggu depan bisa jadi tentang mobile, tentang community, tentang produk. Jadi, bakal mungkin ada jeda 1 minggu atau 2 minggu, sampai misalnya teman-teman di minggu 1 ikut di minggu 1 ikut Web3, bisa jadi di minggu ketiga baru teman-teman ketemu Web3 lagi gitu. Jadi sebenarnya kita berusaha bantu teman-teman juga biar kalau misalnya semua core team learning path ada di tiap minggu kan ya mungkin jadi overwhelm juga ya buat teman-teman, tapi dari core team-nya juga nanti bisa overwhelm karena kan emang semuanya sibuk nih di sini. Dari member sampai core team juga. Mereka perlu istirahat. Tapi nggak apa-apa, itu tergantung teman-teman kebutuhannya kayak gimana. Tapi yang pasti kita nggak ada penugasan ya. Sebisa mungkin nggak ada penugasan. Karena kalau teman-teman lihat dari silabusnya itu materinya kayak ya hari itu selesai gitu. Jadi misalnya yang pertama understanding kayak kode Web3 decentralized technology gimana. Itu bakalan di cover dari A sampai Z hari itu aja. Nah, nanti minggu depannya bakalan ke materi yang beda, misalnya kayak yang bikin yang baru bikinnya gitu. Jadi baru bikinnya juga dari awal sampai akhir sampai selesai udah gitu. Nanti pertemuan selanjutnya bakal cover beda lagi gitu. Jadi mungkin kayak gitu pembagiannya ya. Mungkin bisa ngebantu teman-teman juga ya. Dari member bisa keep up juga sama pace-nya learning path ini. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih, ini mungkin Kak Khairul bisa jawab. Ini nanti belajar Solidity ya Kak, gitu Kak. Coba bisa dijawab Kak Khairul. Oke, thank you pertanyaannya Mas Rafid tadi ya. Oke, kalau misalnya kita Mas nanya tentang kita belajar Solidity atau enggak, sebenarnya kalau kita bahas Web3 sih pasti nanti kita akan nggak bisa dihindari juga, pasti nanti kita akan juga ngebahas tentang Solidity gitu untuk belajar walaupun mungkin nggak terlalu in-depth gitu ya. Jadi tetap nanti kita juga belajar tentang Solidity atau misalnya tools dan juga framework lain atau misalnya programming language lain yang nanti mungkin kita akan gunakan untuk Web3-nya. Cuman kalau untuk yang nanti yang materi ketiga itu building Web3 decentralized application itu kan kita menggunakan ICP ya, Internet Computer Protocol. Mungkin kalau ini untuk Kak Kiki mungkin bisa bantu menjawab untuk yang materi 3 nanti gimana ya. Oke. Aku bantu jawab ya Kak. Ini jadi gini Kak Rafid, kita kan Solidity kan salah satu bahasa pemrograman kalau mau bikin di jaringan Ethereum ya. Nah, kebetulan yang kita pakai di sini itu dari ICP dulu. Untuk yang fixnya sekarang di ICP dulu ya. Jadi jaringannya itu kan ada banyak, ada Ethereum, ada Polkadot atau Polygon ya, atau lupa. Terus habis itu sama ICP. Nah, ini ICP salah satunya juga. Nah, jadi kita bikin di jaringannya ICP. Kenapa? Karena ini lebih barrier-nya lebih mudah. Jadi teman-teman cuma perlu kayak bahasanya JavaScript aja, atau mereka tuh ada pakai bahasa Python, ada pakai Rust juga.
Jadi secara kalau misalnya teman-teman mau pakai Ethereum kan harus belajar solidity-nya dulu kan. Nah, mungkin itu dari skala timeline mungkin kayak bisa nambah waktu lagi gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita coba lihat nanti dulu. Kalau di ICP juga kan dia kebetulan lagi ada partnership. Jadi kalau misalnya dari komunitas kampus atau dari kampus mau undang ICP untuk ngasih langsung dari narasumber, itu mereka ada program kayak gitu juga gitu. Jadi makanya untuk sekarang kita fixnya di ICP dulu. Tapi secara konsep sih sebenarnya sama aja. Mau teman-teman mau deploy di Ethereum, mau teman-teman deploy di ICP, itu konsepnya sama aja, tetap Web3, decentralized. Bedanya memang kalau misalnya Ethereum sama ICP, itu kayak kalau di Web3 kan gitu ya, jaringannya tergantung. Kalau di kita kan ada Google Cloud, ada Amazon Web Service, itu mereka kalau mau komunikasi kan bisa-bisa aja ya. Tapi kalau di Web3 gitu tuh agak susah. Jadi Ethereum mau ke ICP itu agak susah. Tapi mereka ada bridge-nya. Mungkin teman-teman pernah dengar CK-ETH atau CK-BTC. Nah, kayak gitu. Nanti itu cara nge-bridge biar misalnya dari Ethereum mau ke ICP atau dari ICP ke BTC. Nah, ya itu juga ya, di ICP juga benefitnya kalau teman-teman lihat di website juga ada bisa integrasi langsung ke Bitcoin. Dia malah satu-satunya jaringan yang integrasi langsung ke Bitcoin kayak gitu. Kayak gitu Kak Rafid. Oke, kalau ada pertanyaan langsung di-spill aja di komen ya. Thank you Kak Khairul. Mungkin nanti next time kita bisa ketemu Kak Bintang juga. Kebetulan Kak Bintang lagi pergi. Tapi Kak Bintang tuh jago juga ya. Kak Khairul juga jago. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Mungkin itu aja dari learning pad kita. Terus mungkin kalau ada mau pertanyaan buat learning pad sama core team, boleh sekarang ya. Karena habis ini kita lanjut ke sesi berikutnya. Interactive Talk dengan Himpunan Mahasiswa Informatika Universitas Al-Azhar Indonesia. Kak Pancaran? Oke. Mungkin Kak Pancaran boleh, silakan Kak. Tes, halo, suaraku terdengar tidak ya Mas Eki? Sangat terdengar Kak Pancaran. Oke, terima kasih. Sebentar ya, aku izin share screen dulu. Belum ada permission untuk share screen, Mas. Oke, sudah Kak. Boleh coba lagi. Oke, sudah terlihat belum ya? Sudah Kak. Sudah Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga teman-teman di sini berada dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya. Sebelum aku mulai, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Google Developer Group on Campus at IPB University dan juga tentunya Mas Eki yang telah memberikan aku kesempatan untuk kita bekerja sama. Oke. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan namaku Pancaran Ratna Mustika, teman-teman di sini bisa panggil aku Panca. Aku adalah seorang project officer di acara HMIF UAI. Nah, sebelumnya di sini mungkin teman-teman ada yang menjadi data scientist atau UI UX designer atau startup enthusiast ya kan. Nah, aku mau kenalin nih acara yang teman-teman ini juga bisa belajar, tapi juga teman-teman mendapatkan hadiah yang lumayan banyak. Oke, nama acaranya yaitu Vortex 5.0. Nah, apa sih Vortex 5.0 itu? Nah, Vortex itu adalah acara tahunan yang diselenggarakan oleh Departemen Akademik dan Riset Teknologi Himpunan Mahasiswa Informatika Universitas Al-Azhar Indonesia. Pertama kali diadakan pada tahun 2018 yang sebelumnya dikenal sebagai IT Fest. Pada tahun ini, Vortex 5.0 hadir dengan tema Tech as Catalyst Unleashing AI, Data and Startup for a Brighter Future. Acara ini meliputi perlombaan UI UX dan data science.
online yang diikuti nantinya dengan talk show. Nah, berikut ini our goals kita, yaitu meningkatkan pemahaman teman-teman tentang perkembangan terkini di bidang AI, data, and startup. Kedua, menginspirasi teman-teman untuk menerapkan teknologi dalam memecahkan masalah nyata, menyediakan platform bagi peserta untuk mengasah keterampilan melalui perlombaan dan sesi interaktif, lalu membangun koneksi antara mahasiswa, praktisi, dan pakar teknologi untuk mendukung karir dan kolaborasi teman-teman. Oke, ini mandemnya yang tadi aku bilang, Tech as Catalyst Analyzing AI, Data and Startup for a Brighter Future, di mana ketiga pilar ini merupakan pilar yang paling hype ya yang sekarang ini. Oke, something new in Vortex 5.0. Di sini ada data science competition bagi teman-teman yang menyukai data atau AI or ML enthusiast. Teman-teman bisa ikutan join di data science competition, atau teman-teman yang tertarik di bidang UI UX dan produk tadi ya, teman-teman bisa mengikuti UI UX competition. Tidak hanya itu juga, teman-teman bisa nanti belajar di acara talk show pada tanggal 11 Januari 2025 yang speakernya itu kece-kece. Oke, last but not least di sini ada exhibition. Jadi bagi teman-teman yang punya bisnis ya, bisnis baik itu F&B atau fashion, bahkan kalau misalnya teman-teman punya startup ya, teman-teman bisa showcase di exhibition Vortex di 11 Januari sampai 12 Januari. Oke, aku mau ngasih tahu exhibition di Vortex juga udah ada yang daftar, jadi dia itu penyuka anime gitu. Jadi nanti mereka cosplay or something kind of. Oke. Kenapa teman-teman harus join Vortex 5.0? Di sini yang paling penting itu meaningful connection. Mungkin dengan teman-teman ikut Vortex ya, teman-teman juga bisa kenal orang-orang yang keren-keren, yang kita nggak tahu mungkin teman-teman bakalan bisa buat startup bareng atau ikut lomba bareng, karena biasanya di perlombaan kita mencari meaningful connection. Lalu di sini ada learn from expert ya, nanti teman-teman bisa belajar langsung dari speaker-speaker keren kita. Lanjut nih, yang paling penting adalah diskon untuk GDG-OC IPB member, di mana teman-teman yang tertarik untuk ikut lomba data science dan UI UX, teman-teman mendapatkan potongan harga. Ya. Dan juga tentunya yaitu hadiah-hadiah yang menarik. Oke. Nah, berikut ini ada timeline-nya. Untuk acara Vortex sendiri itu sudah dimulai pendaftaran early bird-nya pada tanggal 15 sampai 18 November bulan kemarin. Lalu untuk penutupan pendaftarannya yaitu 30 Desember untuk perlombaannya. Lalu untuk presentasi final dilakukan pada tanggal 8 Januari 2025, lalu pengumuman dan talk show-nya atau hari H-nya yaitu 11 Januari 2025. Nah, siapa sih yang bakalan menjadi speakers di Vortex? Ini ada Mas Fikri, ada Mas Bagus, dan juga Mas Fahmi. Dan satu lagi ada special speakers yang ya mungkin nanti teman-teman juga bakalan tahu dan datang aja ke Vortex. Oke. Nah, as I mentioned before, teman-teman juga bisa membuka booth-nya ya di acara exhibition Vortex, di mana teman-teman bisa melihat di sini ada floor plan, denah-denah, dan mungkin teman-teman kalau misalnya ingin info lebih lanjut, teman-teman bisa melihat booklet booth-nya dan form register-nya jika teman-teman tertarik. Oke, untuk more information teman-teman bisa mengklik link dari Vortex, dan atau ada pertanyaan teman-teman bisa langsung DM di vortex.ui. Oke. Ini galeri Vortex dari Vortex 1.0 sampai 4.0. Oke, ini our sponsor and media partner. Oke, let's join us and learn together in Vortex 5.0. Oke, dari aku segitu aja. Mungkin kalau misalnya teman-teman di sini ada pertanyaan, langsung aja ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Pancaran dengan acaranya Vortex ini, acara lomba ya teman-teman. Oke, ada yang mau tanya nggak ke Kak Pancaran atau ke acara ini? Mungkin teman-teman.
Kalau nggak ada mungkin aku sambil mau tanya dulu nih Kak Pancaran, boleh nggak? Iya boleh Kak. Boleh dikasih tahu nggak sih Kak, ini kan dari kita kan asalnya dari mana-mana ya, apalagi walaupun tetap dari IPB tapi mungkin tempat tinggalnya itu dari nggak dari sekitar Jabodetabek gitu. Boleh diceritain nggak, Universitas Al-Azhar Indonesia ini lokasinya ada di mana ya? Oh ya, Universitas Al-Azhar Indonesia ini lokasinya ada di Jakarta Selatan. Mungkin teman-teman kalau misalnya tahu MRT ASEAN atau lebih tepatnya Blok M deh, Blok M itu ke kanannya dikit Blok M gitu. Jadi aksesnya sangat mudah bagi teman-teman untuk ke sana ya. Dari misalnya kalau teman-teman dari IPB ya kan Bogor itu bisa naik KRL ya, naik KRL terus transit di Duku Atas lalu lanjut ke MRT ASEAN. Jadi gampang sih untuk aksesnya. Gitu. Oke. Nah, untuk lombanya ini sendiri itu bertim atau individu Kak? Minimal berapa, terus orangnya berapa gitu? Iya. Untuk lombanya sendiri kalau misalnya teman-teman di sini mau individu ya, diperbolehkan sekali. Untuk tim itu 3 orang untuk UI UX dan juga data science. Jadi silahkan kalau misalnya teman-teman di sini berani untuk individu itu boleh banget. Itu Kak Eki. Oke. Kalau misalnya untuk lombanya sendiri dia itu pengerjaannya kapan aja Kak? Dan apakah pengumpulannya itu bentuknya apa gitu? Oke, untuk pengumpulannya sendiri kita berbeda ya. Yang UI UX sendiri itu ada laporan seperti artikel lah atau makalah dan juga desainnya teman-teman, desain prototipenya. Lalu untuk data science competition itu sama sebetulnya artikel atau makalah dan juga codingan teman-teman. Kayak gitu. Seperti itu Kak. Oke. Berarti pengumpulannya gitu ya Kak Caran. Oke. Kak mungkin ada yang ditanya nih di sini, ada yang mau minta PPT-nya nanti apakah boleh Kak Pancaran? Ya boleh. Boleh banget dong. Banget ya. Nah kalau misalnya mau daftar caranya gimana Kak Pancaran? Terus gimana cara dapat potongan harga nih buat teman-teman dari GDGOC? Oke, terima kasih itu pertanyaannya ya Mas Eki. Nanti teman-teman bisa scan ini ya. Di sini nanti ada form pendaftarannya juga. Nah, untuk ngeklaim kupon atau diskonnya, teman-teman nanti bisa langsung TF sesuai dengan nominal diskon teman-teman. Nanti aku mention kalau misalnya teman-teman itu yang UI UX itu 50.000, sedangkan data science itu 70.000. Jadi nanti teman-teman di TF-nya langsung aja tulis keterangan bahwa teman-teman dari GDG OC. Gitu Kak. Oke. Nah untuk itu Mas, itu udah termasuk harga potongan atau belum? Itu udah termasuk harga potongan Mas. Oke. Oh ini ada yang ditanya lagi Kak Pancaran dari Kak. Boleh. Jadi izin bertanya Kak, untuk registration booth berapa biayanya ya Kak dan dapat apa saja? Oke, sebentar ya. Aku sebetulnya agak sedikit lupa untuk harganya. Mungkin nanti teman-teman bisa cek lagi di booklet booth-nya. Sebentar ya, sorry aku lupa. Oke, ini kategorinya. Jadi kita ada pemakaian 1 hari atau pemakaian 2 hari. Di mana kalau misalnya teman-teman mahasiswa itu 75.000 untuk 1 hari, pemakaian 2 hari yaitu 150.000. Di sini fasilitasnya ada meja, kursi sama listrik. Kalau misalnya teman-teman masak yang pakai apa sih? Yang listrik itu udah termasuk include kayak gitu. Oke Kak, acara ini berarti publik ya untuk hari ini? Iya, open publik Kak. Oke. Kalau misalnya mau tanya-tanya lagi kayak misalnya estimasi foot traffic-nya berapa, kayak gitu-gitu, mungkin bisa DM ke IG-nya Vortex kali ya Kak? Iya, betul banget. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa DM Instagram vortex.uai aja ya. Oke. Oke, teman-teman lain ada pertanyaan lain untuk lomba Vortex?
Ini kan lombanya kayaknya pas libur ya Pancaran, jadi mungkin bisa. Oh, lagi libur ya IPB? Iya, kita lagi libur. Oke, Kita keren lagi keren. semester. Mantap. Boleh deh nih, gabut-gabutnya bermanfaat gitu kan, siapa tahu menang dapat hadiah banyak. Iya, menang dapat hadiah terus main ke Blok M ya, kayak gitu Oh biasanya. iya, siap. Main ke Blok M. Siap, mantap. Oke. Ya udah. Terima kasih Oke. banyak Kak Pancaran. Mungkin nanti teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanya lagi, bisa langsung ke IG Vortex. Oke. Aku lanjut lagi ya ke berikutnya. Kita sudah di akhir acara sebenarnya, hampir dekat acara. Capek juga. Oke teman-teman, di sini kita saatnya quiz time apa? Game time. Jadi kita gamenya di quiz ya teman-teman di sebentar. Oke, teman-teman kalau misalnya ingin ikutan dapat ini juga ya, dapat giveaway juga. Oke, sini aku coba share. Oke, teman-teman yang mau ikutan main boleh coba buka Quizizz, kemudian masukin kode berikutnya. Ini aku tunggu sampai 11.40 deh. Oke, ayo teman-teman boleh join. Atau bisa klik di chat ya, teman-teman. Kita saatnya quiz nih, Oke. Oke, udah ada yang join. 2 orang, 3 orang, 4 orang. Ayo, terus. 5, 6, 7. Ini hadiahnya menarik banget, teman-teman ya. Menarik banget. Nanti dapat buat 3 teratas. Aku kasih 3 teratas dapat hadiah. Yang core team kalau mau ikutan juga boleh ya, nggak ada masalah. Karena yang soalnya aku, jadi kayaknya core team nggak tahu juga. Oke, ayo. Join teman-teman. Kita tunggu sampai 11.40. Pokoknya kalau juara 1 kayak aku spill. Juara 1 spill dapat keyboard, tapi cuma 1 tombolan. Tombolnya gede banget. Nah, kalau teman-teman mungkin yang udah join video saya dari bulan kemarin mungkin udah tahu ini atau apa. Terus member lain ada yang cari di Shopee, ketemu. Nah, itu ya. Mungkin juara 1 dapat itu. Udah juara 3-nya rahasia. Ya, boleh teman-teman sampai 11.40. Ya, teman-teman, mari kita join, mari kita main. Lumayan juara 1-nya tuh kalau lagi kesel, lagi coding pusing langsung bak ya gitu. Pasti ada bingung. Yang baru pasti pada bingung. Tapi yang lama harusnya udah pada paham. Oh, yang itu. Iya, yang itu. Yang itu. Ayo, mau. Ini cuma 1 pemenang doang nih dapat itu. Lumayan, gebuk-gebuk. Pertanyaannya tuh dikit banget ya, teman-teman. Pertanyaan ini cuma 10 pertanyaan. Jadi 10 pertanyaan, 10 detik, cepet-cepetan. Oke? Cepet-cepetan. Oke, ayo. Kita mulai. 11.40 ya, teman-teman. Pertanyaan harusnya gampang sih. Pertanyaan simple. Wih, sudah ada 65 peserta memperebutkan hadiah juara 1, juara 2, juara 3.
Oke, dikit lagi, 4 menit lagi, ayo boleh join. Ayo, mari join. Lumayan buat gebuk-gebuk. Pelepas stres. Oke. Ini udah semua kayaknya? Belum? Oke, sampai 11.38 deh ya, 11.38. Oke, siap ya teman-teman. Dikit lagi. Minum dulu. Siap. Pastiin jaringannya bagus, koneksinya bagus. Terus siap menjawab. Ini ada satu yang jawab benar. Oke. Maksudnya dia berhasil nebak jawabannya apa. Ada yang ngaku. Ayo, sudah? Sudah ya? Cepat. 3, siap. 2, 1, mulai. Oke, ayo. Wah, 2 sama. Ayo. Juara 2. Juara 3. Ini yang lain masih kerjain. Oh, yang lain. Malah. Udah.
balap juara 2. Nah, Oke, ini bisa ada yang lain gak nih? Oke. Juara 1. Wih, selamat Aldio, selamat Naila, selamat Ahmad Ihsan Maulana. Nanti abis ini diisi link form. Boleh chat dulu nggak? Aldio yang mana? Aldio yang mana? Terus kasih nama aslinya ya, nama asli dan nama lengkap. Aldio, Naila, dan Ahmad Ihsan. Boleh DM aku ya. WA aja ya, DM WA. Oke, nanti DM WA. Terus sama di absen nanti pilih menang. Oke. Nah, juara 2, juara 3. Oke, kita pilih dia nih. Juara 2, juara 3 itu dapat lanyard. Lanyardnya itu dari Google langsung. Kebetulan lagi dikirim ya, tapi nggak tahu nih, masih nunggu. Nanti aku kirim ke teman-teman. Juara 2, juara 3 dapat lanyard. Nah, juara 1 nggak dapat lanyard. Nah, juara 1 dapat ini. Ya, selamat. Dapat tombol enter gede. Juara 1 dapat tombol enter gede. jadi ya siapa tahu buat ngoding ya kan, agak capek langsung bek. Ini tombol enternya emang beneran bisa dipakai kok. Dia colok aja lewat USB nanti. Oke. Tapi ya udah guys, berarti itu aja. Thank you. Nah, mungkin boleh isi link absensinya dulu. Di sini kalian bisa copy nggak ya? Bisa buat bantal. Bisa buat bantal. Coba aku type-in lagi. Misalnya ya. 4 DDAP. Oke, bisa nggak tuh linknya teman-teman di kolom chat ya? Teman boleh absen dulu. Untuk namanya isi huruf kecil semua, tapi pakai spasi ya. Pokoknya samain sama teman-teman, nama teman-teman yang daftar kemarin di spreadsheet, tapi kecil semua. Acaranya pilih itu, terus masukin kepuasan dan apakah menang game tadi atau enggak. Nah, terus abis ini bakalan ada post event survey. Ya, kalau post event survey ini langsung dari yang Google Community, nanti dikirim lewat email. Nanti aku reminder juga ke teman-teman, mohon diisi juga yang itu ya. Setelah isi yang Google Form yang ini. Oke. Thank you so much teman-teman atas waktunya.